머리부터 발끝까지 다 사랑스러워. 네가 나의 여자라는 게 자랑스러워. 기다림을 즐겁고 이제 공기마저 달콤해. 이렇게 너를 사랑해. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada Apa? kopi. Kemana? Nggak tahu ya, Bapak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, boleh berdoa dulu oleh KF. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hari ini sudah sarapan? Sudah, oke. Berarti bertenaga dong hari ini? Ya. Ya, oke. Supaya belajar kita lebih semangat, kita ice breaking dulu. Oke, boleh berdiri semuanya. Tepuk tangan buat semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang harmoni dalam ekosistem. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang rantai makanan sama apa? Jaring-jaring makanan. Kira-kira kalau di dalam rantai makanan ada salah satunya yang punah, misalnya konsumen 1 atau konsumen 2, gimana ekosistemnya? Bakal gimana? Berantakan atau hancur. Terus predatornya gimana? Hancur juga. Mati, ya, predatornya mati. Nah, agar predatornya tidak mati dan supaya hubungan saling ketergantungan antara hewan, antara produsen dengan konsumen itu saling berhubungan, masih saling berkesinambungan, kita akan belajar tentang harmoni dalam ekosistem. Boleh dibuka bukunya. Halaman 62. Kita akan belajar tentang ekosistem yang harmonis. Nah, kemarin kita belajar konsep makan dan dimakan. Digambarkan dalam apa kemarin? Piramida makanan. Kita belajar tujuannya yang pertama, memahami konsep makan dan dimakan, kemudian menjelaskan proses transfer energi antara makhluk hidup. Yang ketiga, mengidentifikasi ciri-ciri ekosistem yang harmonis. Nah, kalau proses makan dan dimakan disebutnya apa? Rantai makanan. Ya, rantai makanan itu berarti proses interaksi di mana satu makhluk hidup menjadi sumber energi yang lainnya. Produsennya apa contohnya? Padi. Ya, padi. Kemudian dimakan oleh ayam. Kemudian ayam dimakan tikus. Tikus dimakan ular dimakan sama ular. Iya, ular dimakan sama ular. Nah, itu terjadi proses perpindahan energi dari tadinya tanaman punya energi. Dari mana tanaman energinya? Matahari, melalui proses fotosintesis. Ya, melalui proses fotosintesis. Kemudian energi itu pindah ke mana? Tadi yang kata Abel pertama konsumen kesatunya pindah ke tikus. Kemudian tikus dapat energi nih dari tanaman, pindah karena dimakan oleh ular. Kemudian dari ular pindah ke elang sebagai hewan predator atau hewan pemangsa. Kenapa hewan predator? Karena dia hewan
predator itu memangsa makhluk yang lain, memangsa hewan yang lain, tetapi dia tidak dimangsa. Nah, proses itu, rantai makanan itu berarti terjadi perpindahan energi, terjadi proses interaksi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup yang lainnya. Oke. Kemudian tanaman atau padi dimakan oleh tikus, dimakan oleh ular, kemudian dimakan oleh ini apa disebutnya? Terus konsumen tingkat 1, konsumen atau puncak. Jadi ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan, kalau rantai makanan satu, kalau jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari beberapa rantai makanan. Manfaatnya apa? Menjaga keseimbangan populasi makhluk hidup. Masih ingat kemarin apa individu? Sendiri. Kalau populasi hidup yang sejenis. Kalau komunitas bersama-sama. tidak sejenis, tapi tinggal bersama-sama di satu tempat. Kalau ekosistem, interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotik apa aja? Hewan dan tumbuhan. Kemudian abiotiknya udara, matahari, air, tanah atau bebatuan. Kemudian contoh transfer energi ekosistem darat. Rumput dimakan oleh tikus, dimakan oleh ular, dimakan oleh elang. Nah, si rumput ini atau padi ini mendapat energi dari matahari ini. Ya, ini adalah contoh dari ekosistem darat. Sekarang yang di air. Contohnya pertama ada yang namanya zooplankton. Kecil nih, nggak kelihatan, saking kecilnya jadi nggak tergambarkan. Kemudian zooplankton ini di laut ya. Zooplankton ini dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil contohnya ikan nemo, ikan badut ya di laut. Kemudian dimakan lagi, ikan kecil ini dimakan oleh siapa? Ikan besar, contohnya paus hiu. Nah, akhirnya menjadi fitoplankton. Kenapa ada transfer energi? Kenapa pindah energi? Manfaatnya apa? Membuat kita kuat. Lagi Segar. Kenapa ada proses transfer energi? Menyediakan energi untuk aktivitas hidup. Kebayang kita nggak makan sehari aja, kita gimana? Mati. Lapar. Langsung mati. Nggak makan sehari. Abel nggak makan sehari. Pingsan. Pingsan. Ada energi nggak? Nggak. Bisa beraktivitas nggak? Iya. Nah, proses transfer energi ini berarti tujuannya menyediakan energi untuk beraktivitas. Kemudian kedua, menjaga kehidupan, menjaga siklus kehidupan tetap berjalan. Yang ketiga, mengurangi limbah dalam ekosistem. Kemudian ekosistem yang harmonis, tujuannya tidak ada kepunahan spesies secara mendadak. Tahu spesies? Enggak. Spesies itu jenis. Oh, Ya, jenis tujuannya. hewan. Ya, kalau ada ekosistem yang harmonis, jadi seimbang, ada tikusnya, ada ularnya, ada elangnya, maka ekosistemnya seimbang. Yang kedua, populasi makhluk hidup seimbang. Kemudian lingkungan bebas dari pencemaran berat. Nah, contoh gangguan pada ekosistem boleh dibaca, Yuna? Contohnya satu, gangguan pada ekosistem, pencemaran air dan tanah. Yang kedua, apa? Pembalakan liar. Yang ketiga, Zahra, perburuan liar. Apa? Contoh dari pencemaran air dan tanah. Buang sampah sembarangan. Kemana buang sampahnya? Selokan. Ke selokan. Kemana lagi? Sungai. Kemana lagi? Di jalan. Kemana lagi? Laut. Kalau kalian banyak mengkonsumsi yang berbahan plastik, kalau plastik itu kan kebanyakan dibuang ya, dibuangnya tidak sebagian dibakar,
Tapi kalau dibakar juga itu akan mengganggu udara sehingga terjadi polusi udara. Sedangkan kalau ditimbun di tanah itu akan menjadi pencemaran tanah. Kenapa pencemaran tanah? Karena plastik itu tidak bisa diuraikan. Iya, tidak bisa diuraikan sehingga terjadi pencemaran tanah. Kemudian pembalakan liar. Pembalakan liar itu apa? Menebang pohon sembarangan. Boleh menebang, tapi ada aturannya. Kalau misalnya menebangnya sembarangan, banyak. Nah, nanti lama-lama pohonnya tidak ada, pohonnya menjadi gundul. Kalau pohonnya gundul, siapa yang rugi? Yang rugi siapa? Kita manusia selain kita? Hewan. Iya, hewan-hewan. Jadi tidak punya rumah, jadi dia tinggal di mana ini? Nah, bisa turun. Kayak kemarin-kemarin pernah dengar nggak cerita macan yang turun? Oh, tahu, yang tahu, bang, tahu. turun, Ya. turun. Oh, iya. Nah, itu karena kenapa? Itu karena dia ekosistemnya terganggu. Karena mungkin aja di atas di gunung banyak terjadi pembalakan liar. Nah, itu contohnya ya. Kemudian yang terakhir perburuan liar. Nah, banyak kayak yang berburu burung ya, burung-burung. Nah, itu ditembak. Burung. Iya, burung ditembak sama pemburu. Itu bisa mengganggu ekosistem. Jadi hewannya punah. Kalau punah ya terganggu. Paham sampai sini? Oke. Kemudian upaya menjaga ekosistem harmoni. Pertama, Reboisasi hutan gundul. reboisasi hutan gundul. Tahu reboisasi hutan gundul? Menanam kembali. Iya betul. Reboisasi adalah penanaman hutan kembali. Jadi tadinya hutannya gundul ditanam lagi supaya tumbuh lagi. Kemudian yang kedua apa Kamil? Pengulangan penggunaan bahan kimia berbahaya. Kayak contohnya plastik. Plastik itu bahan kimia karena tidak bisa diuraikan. Kemudian obat-obatan. Kalau kita sakit sedikit kemana? Ke dokter. Sakit sedikit ke dokter. Nah, supaya ekosistem seimbang, maka lebih baik kalau sedikit sakit bisa aja kita ambil tanaman obat. Seperti apa? Coba yang di dapur tahu nggak? Kunyit, jahe, apalagi? Uang. Apa? Lengkuas. Lengkuas atau laja, apalagi? Serai. Tahu serai? Sereh yang panjang, yang kayak lidi. Lidah buaya. Bisa lidah buaya. Bisa itu. Ya kalau orang zaman dulu kebakar nih, nggak langsung ke dokter, tapi ambil lidah buaya diolesi. Kemudian yang ketiga apa Arifah? Konservasi flora dan fauna. Konservasi flora dan fauna. Konservasi itu berarti flora. Tahu flora nggak artinya apa? Flora itu tumbuhan, fauna hewan. Konservasi flora dan fauna. Jadi dipelihara, dijaga sama pemerintah, sama kita. Contohnya kayak kebun binatang. Ada yang pernah ke kebun binatang? Masih udah pernah? Ya. Di sana itu termasuk satu upaya konservasi karena kita bisa melihat hewan-hewan yang sudah hampir punah. Ya. Kayak apa contohnya? Harimau, badak, buaya, jerapah, kudanil, zebra, ular. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau gitu kita bikin kelompok. Ayo Abel dibaca bel yang keras. Ya, Sungai Samarinda rawa 70 spesies tanaman. Spesies. Spesies tanaman. Ya, ke-70 itu. Spesies itu bagian dari total sekitar 10.000 pohon. Republika Republika dot Samarinda Samarinda pegiat sungai yang tergabung dalam gerakan memungut sehelai sampah GMSS Sungai Karamumut SKM Samarinda
Kalimantan Timur. Sejak 2016 hingga saat ini berhasil menanam dan merawat 70 spesies pohon. Ke-70 spesies itu bagian dari total sekitar 10.000 pohon. Dari 70 spesies itu terdapat 61 spesies yang sudah diketahui namanya. 9 spesies belum diketahui namanya sehingga belum kami catat. Sebagian besar tanaman yang kami tanam dan juga merupakan pohon endemis. Ujar Ketua DMSS dan SKI Samarinda Selasa 14 bulan Satu. Amil. Banyak 61 spesies pohon endemik yang terus dirawat dan sebagian besar di antaranya tumbuh dengan baik. Itu antara lain pohon bungur, karimba, rengas, putat, singkuang, beringin, bayung, rubia, bamban, alamania, tarap, dan anana. Ada juga pohon pengalon, rambai, nangkadat, padang, durian, elai, mangga, asam payang, asam jawa, jambu mete, sirsak, rambutan, jengkol, kemiri, arah, dan sejumlah buah hutan yang menjadi makanan satwa maupun berbagai jenis burung. Menurut Misman, menanam dan merawat hewan yang dilakukan bersama masyarakat dan komunitas di perusahaan. Ia mengakui bahwa komunitas yang peduli itu dilakukan dalam upaya membangun hutan di jalur hijau SKF untuk melindungi sungai dari kerusakan. Yang mengakui bahwa hutan kota yang dibangun dengan jumlah minim tersebut belum seberapa jika dibandingkan dengan tingkat kerusakannya. Namun ia akan merasa bersalah jika tidak berbuat. Upaya membangun hutan kota ini dilakukan semampunya meski masih banyak tantangan. Aneka pohon dan tumbuhan yang tetap sejajar di garis memiliki banyak fungsi, antara lain menjaga air hujan agar tidak semuanya turun ke sungai karena ada pohon yang menyerapnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi beban sungai dalam menampung luapan air yang bisa mengubah yang kemudian disebut banjir. Kemudian menjaga kualitas dan kontinuitas aliran air, sehingga saat tidak hujan beberapa minggu pun air sungai tetap ada dan bersih karena ada filtrasi alamnya. Fungsi lainnya dari riparian atau dataran di garis sempadan adalah untuk menjaga tepi sungai tidak erosi, karena semakin banyak pohon dan tumbuhan di bibir sungai maka akarnya akan semakin banyak mengikat tanah. Serta berbagai fungsi lainnya baik untuk manusia maupun ekosistem lain. Inilah yang disebut dengan normalisasi sungai. Dalam makna normalisasi adalah menyenangkan kembali seperti dulu awalnya. Sungai itu banyak pohon di kanan kiri, ada rawa, ada bukit, tidak ada jalan. Maka itu semua harus dikembalikan seperti asal. Iya. Oke, ujar Misma. Jadi ini sungai di mana? Di Samarinda, ya. Sungai di Kalimantan. Sungai di Samarinda ini pegiat sungai. Kayak kita di contohnya di sungai misalnya. Kalau di kita masih untung, masih banyak apanya? Pohon-pohonnya, tanamannya. Kalau di Samarinda katanya sudah tidak ada pohon, makanya ditanam lagi atau apa istilahnya? Penanaman reboisasi. Berapa spesies yang ditanam? 70. Berapa yang masih ada, yang sudah ada namanya? 61. Yang belum? 9. Ya, jadi 70 semuanya. Nah, kenapa katanya dilakukan? Nah, banyak sampah asalnya. Kalau banyak sampah, maka ekosistemnya terganggu. Apa yang dilakukan untuk memperbaiki ekosistem tersebut? Apa namanya? Reboisasi atau penanaman hutan kembali. Kemudian apa lagi? GMS. Gerakan upaya memungut sampah. Iya, gerakan memungut sampah. Kemudian yang menarik yang kalian temukan di sini apa? Pohonnya. Dari 70 itu ternyata ada 61 spesies yang sudah ada namanya dan 9 yang belum ada namanya. Coba lihat dari 61 itu kalian banyak yang tahunya, banyak yang nggak tahunya.
dia hal yang menarik. Kemudian, pernah nggak mendengar pejuang ekosistem di daerah kalian? Belum pernah? Belum. Kalian suka lihat TikTok kan? Suka lihat Instagram? Tahu Pandawa? Tahu. Grup Pandawa yang ngambilin sampah? Nah, itu dia pejuang ekosistem. Dari mungutin sampah tuh di sungai. Nah, sekarang dia sampai bikin alat untuk memungut sampah di sungai. Jadi nggak pakai tangan, jadi kayak traktor gitu. Jadi ketika nemu sampah naik, sampah itu diolah sama grup Pandawa. Ada yang bisa kalian terapkan untuk menjaga ekosistem di sekitar kalian? Mau sampah ke tempatnya. Iya, membuang sampah ke tempatnya. Apalagi kalau misalnya makan MBG, tadi makan ayam, tulangnya dikemanain? Ketang sampahin. Sampahin, Katanahin. tanahin, atau kasihkan ke kucing. Nah, itu juga menjaga ekosistem. Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada benar. Sekarang kita lanjut ke LKPD. Ya, udah semuanya? Oke, udah? Ngomong apa ya? Udah. Nah, kalau gitu presentasi dari kelompok Saila. Udah rame ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ekosistem laut, komponen abiotik, umur, alga, dan air. Komponen biotiknya ikan. Jenis ekosistem gurun pasir. Komponen abiotik pasir dan kaktus. Komponen biotik unta. Jenis ekosistem kutu. Komponen abiotiknya sagu. Komponen biotiknya pinguin. Jenis ekosistem hutan. Komponen abiotiknya pohon dan tanah. Komponen abiotiknya singa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamil. Nama saya Anjana. Saya Raka. Kami akan mempresentasikan mengelompokkan jenis ekosistem. Yang pertama, jenis ekosistemnya ada laut. Komponen abiotik ada air dan alga. Di komponen biotiknya ada ikan. Yang kedua, gurun pasir. Komponen abiotiknya ada pasir, kaktus. Dan di komponen biotiknya unta. Yang ketiga, di kutub. Komponen abiotiknya salju dan komponen biotiknya penguin. Yang keempat, di hutan. Komponen abiotiknya lumut, pohon, tanah. Komponen biotiknya singa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok Abel, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra. Saya Abel. Saya Alifah. Kami akan mempresentasikan jenis ekosistem. Jenis ekosistem laut. Komponen abiotiknya ada air sama alga. Terus komponen biotiknya ikan. Terus jenis ekosistem gurun pasir. Komponen abiotiknya pasir sama kaktus. Komponen biotiknya unta. Jenis ekosistem kutub. Komponen abiotiknya salju. Komponen biotiknya penguin. Jenis ekosistem hutan. Komponen abiotiknya pohon, tanah, lumut. Komponen biotiknya singa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita dengar hasil presentasi dari ketiga kelompok. Umi akan menjelaskan ya, Umi akan memberitahukan jawabannya. Kita ulangi, abiotik adalah apa? Komponen ya? Dari hidup. Kalau biotik? Yang hidup. Yang hidup. Oke, untuk laut, abiotiknya apa aja? Air. Alga itu masuknya biotik. Jadi di laut ada air dan pasir. Biotiknya apa? Ikan dan alga. Yang kedua, gurun pasir. Abiotiknya Pasir dan kaktus. Tanah dan kaktus. pasir. Gak ada tanah kalau di gurun pasir. Biotiknya adalah kaktus dan unta. Yang ketiga, kutub. Apa komponen abiotik? Salju. Ada air tak? Ada. Salju dan air. Biotiknya penguin. Hutan. Abiotiknya biotik ya. Jadi komponen abiotiknya hanya tanah dan air. Paham? Oke. Sekarang aktivitas mencari kata. Udah ketemu semuanya? Abiotik gimana? Biotik. Oke. Terus apa lagi? Ekosistem. Gimana? Produsen. Oke. Konsumen. Ada dekomposer. Apa arti dekomposer? Pengurai. Kalau produsen yang menghasilkan makanan. Konsumen yang memakan. Ada 3 hewan. Kami hewan pemakan daging. Terus omnivora apa? Serigala. Terus herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Kemudian habitat. Contohnya penguin habitatnya di kutub. Ikan habitatnya di laut. Berarti habitat apa? Nah, habitat adalah tempat tinggal. Populasi, ada populasi? Apa arti populasi? Kumpulan hewan yang terjadi. Iya, kumpulan